Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini Ustadz tidak akan paksakan menyalakan kamera, mungkin hemat data dan lain sebagainya, karena di sini juga bimbel, simpel saja, tidak seperti yang pembelajaran yang belajar PDR seperti atau PTMT biasanya, itu lebih formal. Kalau sekarang mau buka kamera enggak terserah, ya, mau kalian mau masuk juga terserah. Di sini Ustadz akan mencoba menaikkan level kalian dari remaja menjadi dewasa. Kalau ketika ngajar di sekolah, Ustadz masih ingatkan, Ustadz masih berikan pengetahuan dan sebagainya. Kalau di sini udah kayak kuliahan, kalian tahu sendiri adabnya mencari ilmu itu bagaimana dan sebagainya, tinggal mengaplikasikannya. Jadi di sini Ustadz akan memposisikan diri kalian sudah dewasa, nggak perlu dikasih tahu harus menyalakan kameranya, nggak harus dikasih tahu bagaimana pakaiannya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan berikan trik-trik bagaimana sukses di ujian sekolah dan juga di SMA lanjutan, SMA unggulan jika ada tes-tesnya. Sampai sini clear posisi kalian ketika bimbel bersama Sastio? Clear, Tat. Oke. Oke, Bro. Oke, Mamen. Kita lanjutkan. Jadi kita sesuaikan tempat dan kondisinya. Ketika nanti pembelajaran seperti biasa, pagi dan juga siang, maka kalian wajib memakai seragam, wajib menyalakan kamera dan lain sebagainya. Kalau sekarang mau minum, mau makan, terserah. Yang nggak boleh adalah salto, ya, karena salto nanti berbahaya untukmu. Oke, setelah lanjutkan teman-teman sekalian, kita langsung kepada pembahasan. Seperti biasa, di sini Ustadz sebenarnya judulnya adalah perbandingan, tetapi di dalamnya Ustadz sudah sesuaikan agar teman-teman nanti belajarnya efisien. Ustadz jadikan satu, teman-teman. Nah, saya jadikan satu, jadi di sini teman-teman nggak usah nanti mengumpulkan lagi, nggak usah kerja 2 kali lagi. Jadi seperti itu. Setiap kita pembahasan ada seperti ini, dan teman-teman tinggal melihat saja di masing-masing grup WA-nya. Jadi sekarang kita fokusnya adalah menjadi jagoan perbandingan. Gitu. Sampai sini clear teman-teman skemanya? Clear. Oke, sip. Oke, tadi Ustadz sudah minta kita untuk mengerjakan yang mana ini tadi tugasnya dari Ustadz untuk kalian. Ya, yang ini. Oke, berarti di sini copy, sip. Kita dapat di sini. Nah, seperti ini. Berarti paket. Oke, sip. Nah, ini. Oke, sip. Jadi kita tahu posisinya apa yang kita kerjakan. Buku paket Erlangga, fokus ujian sekolah halaman 161 nomor 4 sampai 7. Nah, ini juga sama halamannya. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah selesai yang buku paketnya, kita lanjut ke soal-soal yang juga soal yang kemarin sudah kalian kumpulkan ke SMA Taruna, ke SMA Tamrin, dan lain sebagainya. Oke, kita coba untuk bermain di yang paket pertama di halaman 161. Oke, kita bermain di situ sekarang. Kita punya ini, kita download, kita taruh di download, kita taruh triple one, lalu kita sampingnya, kita download juga, kita save dengan triple two. Oke. Oke, kita sudah punya, kita masukkan sini yang untuk triple one-nya. Nah, biasakan untuk teman-teman belajarnya juga seperti itu. Terarah, sistematis, dan juga agar hasilnya maksimal, teman-teman sekalian ya. Dapat dipahami semuanya ini? Paham. Oke, sip. Baik, kita sekarang nomor 4, teman-teman sekalian. Ini terkait dengan skala pada peta, teman-teman. Nah, ketika soal bilang sebuah peta mempunyai skala 1 dibanding 400.000, simpel kok. Intinya 1 cm itu senilai dengan 400.000 cm di kenyataannya. Sekali lagi, 1 cm di peta yang kertas itu, yang biasa kita lihat, atau di globe itu 1 cm penggaris misalkan, di kenyataannya dia itu senilai dengan 400.000. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Ya. Oke, sip. Kalau kita punya seperti itu, maka simpel saja. Pertama, teman-teman harus memastikan, benar-benar memastikan kalau sudah tahu tangga apa? Tangga ukuran panjang. Nah, gitu. Yang Ustadz maksud yang mana? Nah, yang Ustadz maksud adalah kilometer. Ya. Terus ada di bawahnya kilometer apa, teman-teman? Hektometer. Terus di bawahnya apa lagi, teman-teman? Desimeter. Nah, ada yang bilang desimeter, ada yang dekameter. Yang betul yang mana? Dekameter. Dekameter. Desimeter mah
Desimeter setelah meter. Bawahnya sentimeter. Pintar sekali. Berarti di sini adalah dekameter dulu yang dinotasikan DAM. Nah, ini bukan PDAM ya, ini DAM. Lalu meter, teman-teman, dilanjutkan dengan baru desimeter. Nah, baru sentimeter dan baru apa, teman-teman, terakhir? Milimeter. Nah, setiap dia turun satu tingkatan, maka dikali dengan 10. Nah, kalau 2 tangga, maka bukan 20, tetapi 100. Pasti di sini sudah paham semuanya. Kebalikannya dari itu, teman-teman, kalau ke atas, maka dibagi. Sampai sini clear semuanya? Oke, sip. Maka di sini sebenarnya teman-teman cuma memperhatikan berapa tingkatan dari sentimeter ke kilometer. Karena kebanyakan soal itu berkaitan langsung dengan kilometer sama sentimeter. Maka sesimpel itu. Maka sentimeter ke desimeter 1, terus naik lagi 2, terus 3, 4, 5. Berarti ada 100.000 yang harus kita perhatikan. Fokus di 100.000. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Oke, maka simpel saja ketika bilang skalanya 1/400.000 cm, gampang kok. Intinya 1 cm ya. 1 cm di soal itu senilai dengan berapa? Senilai dengan 4 km. Senilai dengan berapa kilometer, teman-teman sekalian? 4 km. 4 km. 4 km. Nah, jadi di sini Ustadz kasih perbantuannya ya. Triknya dari Sastio. Triknya adalah ketika bilang di situ ya, skala adalah 1 dibanding dengan 400.000, katakanlah 1, 2, 3 ya. Di sini adalah perbandingannya adalah seperti ini. Maka simpel saja. Artinya 1 cm ini, teman-teman sekalian, sama dengan 4 km. Nah, 1 cm di peta atau skala sama dengan 4 km dalam kenyataannya. Sampai sini clear ya? Clear. Oke, sip. Jadi cari ciri khasnya, cari triknya biar kalian bisa bagus dan juga maksimal nilainya. Oke. Sekarang kalau dari Ustadz triknya ingat juga harus kalian save your time. Menyimpan waktu, jangan menghabiskan waktu dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca informasi di soal yang tidak kalian butuhkan. Makanya baca aja sekilas, 2 baris maksimal, lalu baca soalnya yang benar-benar ditanyakan oleh soal itu apa. Jadi gitu. Nah, maka dari itu kalian cukup baca sebuah peta mempunyai skala 1/400.000. Cukup. Habis itu langsung ke bawah, fokus di soalnya. Ternyata soalnya adalah selisih jarak tempuh sebenarnya untuk perjalanan Bima dan Sakti gitu. Berarti di sini kalian langsung jawabannya di sini kan diketahui. Nah, di sini adalah ditanya gitu kan. Nah, ditanya adalah selisih jarak tempuh. Jarak tempuh sebenarnya oleh Bima dan juga Sakti. Bima dan Sakti. Oke, ini yang ditanyakan. Maka jawabannya simpel. Pertama, teman-teman harus mengetahui jarak yang ditempuh oleh Bima itu berapa sama dengannya. Terus Sakti itu berapa sama dengannya. Dan ingat, selisih itu selalu positif. Artinya yang banyak dikurangi yang sedikit. Bagaimana kita bisa menentukan yang banyak yang sedikit? Maka kita cari yang ditempuh oleh Bima dan ditempuh oleh Sakti. Sampai sini clear? Clear. Oke, sekarang kita tanya Bima. Bima itu melalui kota apa saja? Silahkan, dari soal itu. Bima dan Sakti berangkat dari kota A menuju kota B. Apa aja? Bima melalui kota P. Berarti intinya kan gini, semuanya dari A, betul? Sepakat? Semua dari kota A kan? Ya. Ya, kota A. Dan kesemuanya harus ke kota terakhir apa kotanya? Kota B. Nah, gitu. Jadi Bima dan Sakti berangkat dari kota A menuju kota B. Jadi semuanya harus A ke B. Jadi ditulis seperti itu dulu logikanya gitu. Nah, baru di perjalanan mungkin ada perbedaan. Nah, kita fokus kepada soal Bima melalui kota P dan Sakti melalui kota H. Nah, berarti Bima di sini setelah A dia P. Nah, kan gini. Kalau Sakti H. Sampai sini clear? Clear. Oke, sip.
Habis itu teman-teman sekalian, ketika Bima melalui kota P dan Sakti melalui kota Q, sebelum berangkat Bima dan Sakti mengukur jarak sebenarnya menggunakan peta dengan mempertahankan. Oke, gampang saja. Ini dikasih strip. Nah, gini, ini dikasih strip. Nah, artinya sesimpel ini kok, kalau Bima itu lewatnya adalah dari A ke P terus ke B. Kalau si Sakti dari A ke Q ke B. Nah, sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Oke, sip. Ustadz, terus gimana? Gampang saja. Kalian, teman-teman sekalian, adalah ukur dan hitung. Yang mana, Ustaz? Gampang saja. A ke P. Bima A ke P. A ke P berapa sentimeter di sini? 13. 13. Maka di sini ditulis 13 dulu. Nah, Ustadz sudah sampaikan tadi. 1 cm sama dengan 4 km. Kalau kalian cerdas dan mengikuti pola pikir Sastio, gampang saja. 13 itu langsung kalian kalikan 4. Berapa sih 13 dikali 4? 50? 2. 52 km. Nah, ditambahkan sekarang. Nah, dari sudah dia sampai ke P, dia harus ke B. Nah, berapa sih jarak P ke B, teman-teman sekalian di soal? 17. 17. Maka simpel saja. 17 kalau dikali 4 berapa sih? Apakah betul kalau Ustadz bilang dia adalah 68, teman-teman sekalian? Betul, Ustaz. Betul. Maka simpel saja di sini ditulis 68 km. Berarti kalau teman-teman logikanya sudah kayak Ustadz Tio dan bisa mengikuti, simple, cuma menuliskan 52 ditambah 68. Apakah betul kalau Ustadz Tio tulis 120 km, teman-teman sekalian? Oke, sip. Sekarang Ustadz minta kalian seperti Ustadz Tio pola pikirnya. Silahkan dikerjakan nomor yang sakti. Oke, sip. Silahkan, siapa langsung ngomong berapa gitu. Langsung ngomong kayak Ustadz tadi. A ke Hi berapa? 11. 11. Oke, A ke Hi 11. 11 dikali 4. Q ke B 22. Oh, berdua berapa? 11. Q. Betul. Bertahap 11 cm. Berarti kan dikali 4 km tuh. Berapa? Ya, 44. 44 pinter. Berarti di sini 44 km. Terus habis itu nah? Ya, 22. 22. Ditambah 88. 2 kali 4 28. Dikali 4. 88. Pinter. Oke, sih berapa sih kalau 44 ditambah 88 teman-teman sekalian? 132. 132. Sepakat semuanya? Kalau Ustadz sepakat aja. Yang lain gimana? Oh, Sepakat. Ini kan kesepakatan. Matematika itu kesepakatan, ya. Baik. Kalau sudah tahu 120 sama 132, sebenarnya nggak usah ditulis 132 dikurangi 120. Simple saja. Pasti sudah tahu kan kalau selisihnya 12. Betul nggak sih teman-teman sekalian? Betul. Nah, maka jawabannya adalah apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah jawaban yang B. 12. Maka simple saja. Selalu cari triknya, selalu berlogika dan selalu logis. Ada pertanyaan sampai sini untuk nomor ini? Tidak ada? Cukup? Ya, silakan. Ya, Kalau silakan. misalnya jarak petanya dijumlahin dulu baru dikurang sama itu kan misalnya gini, Ustaz. Ya. Kan Bima itu kan APB ya. Kota A, kota B sama kota B. Kamu mau Itu menambah? kan jumlahnya itu kalau di peta itu kan 30 cm saat Terus? kalau Sakti kan dari kota A ke kota Q kota B ya, Ustaz ya. Itu aku jumlahin 33 ya, Ustaz ya. Kan kalau dikurang itu 3 cm. Maksudnya aku tinggal di itu aja, dikali sama Boleh. skalanya, Ustaz. Ya, boleh. Misalkan nih, ada salah satu cara saja, ya, salah satu cara, dan ini bisa digunakan. Ada cara lain kok. Cara lainnya gimana? Misalkan si Bima nih. Si Bima ini APB, tapi Ustaz, aku nggak mau yang cara itu, aku cara yang lain. Maksudnya gimana, Ustaz? Gampang, itu ditambahkan dulu. Misalkan ini kan APB, berarti kan Bima intinya 13 cm terus 17 cm dulu. Intinya dia melewati 30 cm. Kan gitu ya. 30 cm. Terus kalau si Sakti 11 sama 22 33. Nah, 30 sama 33 berapa selisihnya teman-teman? 3. 3, tepat sekali. Kata Ustaz Tio, setiap sentimeter, setiap 1 cm itu sama dengan 4 km di soal ini. Maka gampang saja, 3 dikali 4, 12 km. Boleh.
Kenapa Ustadz sampaikan yang seperti ini? Karena tidak semua orang memiliki kemampuan matematika yang sama. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian yang langsung tadi selisih dikalikan, sangat boleh sekali, dan itu juga Ustadz dukung. Yang seperti ini untuk teman-teman yang berproses. Yang seperti tadi boleh langsung. Jadi simpel saja, satu soal bisa banyak cara. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, jadi kalau sama saya simpel saja. Oke, kesimpulannya intinya selisih ya, selisih jarak yang ditempuh oleh Bima dan Sakti, kita sepakat ya 12 km. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Oke, sip. Ustadz boleh tambahkan yang caranya tadi untuk teman-teman barangkali yang mau cepat, boleh ya? Tadi saya kasih cara 1, cara 2 gitu ya. Oke, di sini Berarti ini tuh sama aja kayak jarak dikali skala kan ya, Ustaz? betul sekali. Bisa jadi seperti itu. Bisa disampaikan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini cara 1 ya. Terus ini cara 2. Cara 2. Selisih jarak Bima dan Sakti, nah, itu kan sama dengan kita kan tahu kalau Bima sama Sakti adalah seperti ini. Harus tahu ini dulu berarti kan? Copy. Seperti ini. Bima. Artinya Bima itu dari A ke P terus ke G. Terus ya. Ini harus tahu polanya ini dulu meskipun caranya berbeda. Dan nah, seperti ini, dan Sakti seperti ini. Nah, terus kita punya di sini selisihnya adalah terus set. Oke. Nah, di sini adalah yang ini, nak. 22 tambah 11. Nah, sini. 22 ditambah 11, terus di sini dikurangi. Dikurangi 13 tambah 7 kalau nggak salah. Ya, 13 7. Oke. Ustadz urutkan saja 11 22 karena terus. Oke. Yang ini adalah 13 7. Nah, 13 tambah 17. Oke, sip. Kan gini. Oke. Untuk yang suka cepat dan bisa cepat. Nggak perlu memaksakan yang cepat. Kalau bisa berproses, kalau bisa cepat. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian ya. Tidak perlu menjadi orang lain. Cukup dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti ini yang disampaikan oleh teman kalian. Siapa tadi? Nabil ya, Nak? Ya. Ya, nah, berarti selisih jarak sebenarnya simpel saja. Berarti kan 3 dikali 4 km. Sama dengan 12 km. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, sip. Jadi jangan memaksakan diri untuk cepat ya. Intinya adalah sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Dan yang paling penting harus tahu ini. Bima itu skenarionya adalah A ke B ke B, kalau Sakti A ke G ke B. Ya, jadi bedanya cuma di AP sama AG gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kita lanjut nomor 5 berarti teman-teman sekalian. Nomor 5. Kalau Ustadz terlalu tidak simpel, ngomong ya. Dan ketika Ustadz terlalu cepat, ngomong juga ya. Jangan kalian merasa Ustadz terlalu cepat, yang lainnya kok udah paham. Saya khawatir nanti dibilang nggak pinter kalau tanya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Lebih baik kita dibilang nggak pinter tapi kita bisa daripada kita sok pinter tapi sebenarnya kita nggak bisa gitu. Jadi saran dari Sastio tetap bertanya ketika nggak bisa dan sampaikan ketika Sastio terlalu cepat menjelaskan. Teman-teman dapat dipahami? Paham, Ustaz. Oke, sip. Jadi simpel saja sama Sastio itu ya. Oke, start sesuaikan. Kurang dikit, kurang ciamik. Oke, sip. This is clear. Oke. Baik, soal hot lagi. Hot itu panas ya. Oke, sip.
Kalau ini bisa dikatakan perbandingan, bisa dikatakan tidak. Artinya seperti apa, Ustadz? Ya, memang seperti itu, karena memang dia adalah kombinasi. Karena di sini berkaitan langsung dengan prosentase, ya, seperti itu. Nah, saran saya sekali lagi, triknya adalah baca informasinya sedikit, lalu teman-teman sekalian lanjutkan dengan fokus di soalnya, gitu ya. 4 toko menjual jenis sepatu dan sandal sama, daftar harga dan diskon berikut. Nah, terus fokus. Di toko manakah Adit berbelanja agar mendapatkan harga paling murah? Nah, langsung fokus di pertanyaannya, itu triknya. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah Adit akan membeli sepasang sepatu dan sepasang sandal. Berarti dia beli sepatu dan beli sandal intinya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada? Tidak, Ustaz. Oke, sip. Oke, Ustadz ajarin bagaimana kalian berlogika dan Ustadz ajarin seperti orang Petra dan penabur dan sebagainya. Ini soal sebenarnya soal dikatakan setingkat UN dan orang Petra, orang penabur, non-Muslim yang itu saudara kita juga sebangsa setanah air. Lihat saja dengan mata tertutup satu itu bisa tahu hasilnya. Dan nggak usah nulis, dilihat aja. Ustadz ajari teman-teman sekalian. Fokus dan fokus. Tetap anak kan Ustadz nanti akan bahas gitu ya, akan saya tulis, tapi Ustadz ajari kalian jadi hebat. Ketika kita sudah tahu, yang ditanyakan adalah untuk mendapatkan harga paling murah, intinya yang paling minim dibandingkan semuanya, kan gitu. Sampai sini clear? Clear. Oke. Clear. Berbicara tidak ada diskon itu adalah 100%. Kalau nggak ada potongan sama sekali itu namanya adalah 100%. Sampai sini clear? Clear. Kalau dia ngomongnya potongannya 20% atau diskonnya 20%, sebenarnya dia cuma membayar 80%. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi misalkan nih, fokus. Toko P ya 20%, 20%. Sebenarnya dia cuma membayar 80/100 dan 80/100. Nah, 80/100 itu gampang, Nak, sebenarnya. 80/100 itu kamu kalikan dengan 300.000 gampang. 100-nya kamu coret dapat 1, 300-nya coret dapat 3. Berarti kamu sebenarnya cuma mikir apa, Ustaz? Cuma mikir 80 yang atas dikalikan dengan 3. Berapa sih 80 kalau kali 3? Kalau Ustaz bilang itu 240, betul nggak sih? Betul, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi langsung kebayang, oh harganya 240 kalau beli di toko P sepatu. Kalau sandal, gampang. Kamu tinggal mikir 80 dikali 2. Betul nggak sih kalau 160.000? Betul. Nah, berarti langsung ditulis toko P itu, katanya Sastio yang sudah di logika tadi, adalah 240.000. Sekali lagi, kalian memiliki kemampuan matematika berbeda. Jadi ini adalah tahapannya, harus Ustadz tulis. Jadi habis itu katanya Ustadz 160.000. Nah, berapa sih kalau 240 ditambah 160 teman-teman sekalian? 100. Berapa? 400. 400. Sip. Sekarang kita fokus di toko yang Hi. Oke, sip. 75%, berarti kita bayarnya 75%. Ustadz, tokonya adalah diskonnya 25%. Berarti sekali lagi bayarnya 75%. Nah, kalau seperti ini gampang saja, Nak. Sekali lagi dicoret 100-nya. Terus dicoret 300-nya. Kan dapat 3. Sekarang kamu mikir saja 75 dikali 3. 75 dikali 3. Kalau Ustadz bilang 225, betul nggak sih? Betul, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi sesimpel itu matematika itu. Cari triknya, cari ciri khasnya, cari polanya, dan cari hasilnya. Kalau 15% berarti bayarnya berapa persen, teman-teman? 85. 85, betul 85. sekali. Nah, 85 itu kalikan aja dengan 2. Berapa sih 85 kali 2, teman-teman? 170. 170, maka bayarnya adalah 170.000. Sesimpel itu logikanya kalau kita sudah paham caranya. Berarti berapa ini hasilnya? Apakah betul kalau saya tulis 395.000, teman-teman sekalian? Betul. Betul. Oke, sekarang kita ke toko yang Hi, sudah R sekarang. Oke, R. 30%, berarti kita bayarnya 70%. Sepakat? Sepakat, Ustaz. Oke, berarti mikirnya cuma simple, 70 dikali 3. Kalau Ustaz tulis 210.000, kalian setuju?
Setuju. Oke, sekarang 10%. Berarti kan 90% ini. 90 dikali 2, 180.000. Ustadz minta tolong, berapa hasilnya? 300? 390. 390. 90. Tepat sekali. Yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah toko S. Nah, tokonya Ustadz Setio. Nah, ini tokonya Ustadz Setio ini. Doakan biar nanti saya kasih gratis buat kalian ya. Siapa mau? Siapa mau sepatu gratis? Mau Ustaz. Ya mau. Doakan saya jadi juragan sepatu nanti ya. Kalian bebas mau ambil apa aja. Amin ya. Itu janji Ustaz Setio ya. Kalau jadi juragan sepatu. Kita lanjutkan. Maka simpel saja kalau diskonnya 15%, maka dia cuma membayar 85%. 85 berapa? Kali dengan 3, sekali lagi. Kali 3, 255. tepat sekali, cerdas. Yang lain di mute, yang masih belum terkondisi, ya tetap semangat. Baik. Yang terakhir, 25% diskonnya. Maka kita membayarnya cuma 75%. Nah, sekali lagi 75 kali 2 berapa teman-teman? 150. Nah, oke, di tokonya Sastio berapa berarti bayarnya tuh? 375 berapa? 300 berapa itu? 400 atau 405? 405. 405.000. Sastio ngasih mahal itu ya, 405.000 gitu ya, katanya yang lain. Berarti simpel saja dari sini kita sudah tahu sebenarnya adalah toko R yang paling murah. Yang mana Adit berbelanja agar mendapatkan harga yang paling murah, yaitu multiple choice yang R, yaitu jawaban yang C. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Irsat. Clear set. Oke, sip. Jadi seperti itu. Sebenarnya, Ustadz ulangi, ketika kalian sudah paham logikanya yang Ustadz ajarkan tadi, nggak usah ditulis-tulis gitu. Kan tutup mata satu aja udah tahu kalau jawabannya adalah yang C. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear set. Oke, sip. Silahkan minta tolong dinyalakan kameranya karena ini sudah masuk evaluasi. Ustadz akan ambil dokumentasi. Ustadz juga akan minta kesepakatannya. Mau lanjut silahkan, mau enggak silahkan. Yang pasti nanti pukul 11.30 Ustadz harus menyiapkan untuk Olimpiade lagi. Nah, mau tambah satu soal juga enggak apa-apa. Dicukupkan juga enggak apa-apa. Yang pasti teman-teman sekalian sudah mendapatkan ilmu. 2 saja Ustadz, ya enggak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Dan ilmu yang barusan kalian dapatkan tidak semua sekolah didapatkan. Bagaimana berlogika dan lain sebagainya. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Oke, sekali lagi Hafiz Zain, Esan, Hafiz Delvido dan semuanya dinyalakan dulu biar Ustaz bisa ambil. Oke, jadi simpel saja ya, santai saja, pakai kaos juga nggak apa-apa di bimbingan Ustaz, khususnya bimbel ya. Kalau pelajaran tolong dipakai karena ada aturannya dari sekolah. Ya, karena dulu Ustaz juga gitu sama gurunya Ustaz. Semuanya 1, 2, 3 senyum. Matematika itu simpel saja ya. Oke, sip. Sip. Oke, Ustaz ambil. Oke. Ada pertanyaan sebelum Ustaz tutup? Tadi nomor 5. Ya, Kenapa lebih tinggi itunya? Itu emang dijumlahin ya? Yang mana nak? Saya screen dulu. Sepatu sama sendalnya dijumlahin ya, Ustaz ya? Ya, betul sekali. Sepatu sama sendal dijumlahin. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena soalnya ngomong Adit akan membeli sepasang sepatu sama sepasang sendal gitu. Clear? Oke, ngerti, Ustaz. Oke, sip. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Is it clear, everyone? Oke, sip. Mohon maaf jika dirasa Ustadz terlalu sedikit menyampaikan materi, tapi bagi Ustadz, kalian datang mengambil keberkahan itu yang luar biasa. Dan selalu itu yang Ustadz tanamkan. Kita mungkin nggak paham ilmunya di saat itu kita belajar. Tapi kita ambil berkahnya dan kita dapatkan. Dan nyatanya, ya, bukti nyatanya adalah ketika kita mungkin membaca sedikit di malam harinya, kita paham. Atau mungkin bahkan kamu merasa, saya paham meskipun 2 soal, berlogikanya dan sebagainya. Disitulah keberkahan. Jadi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Dapat dipahami semuanya? Paham, Ustaz. Jangan berhenti di Ustaz Setio, tetap penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Kita tutup bersama dengan istighfar, hamdalah, dan doa keluarga majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, sabulal anta, sabulal. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Insya Allah
di pekan depan kita akan banyak latihan soal. Karena usaha 100% akan langsung pembahasan soal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Mizan, kamu di situ?